Halo rekan-rekan dan teman-teman pasti tahu kalau mengerjakan sebuah pekerjaan, di konsep manajemen project itu ada yang namanya dekomposisi penugasan atau pekerjaan. Secara konsep kita sebut dengan work breakdown structures, ya breakdown structures. Dan kali ini kita akan membahas dua metode bagaimana kita melakukan work breakdown structures. Pendekatan pertama kita akan menggunakan pendekatan formal yang basisnya mungkin kita kenal dengan dari PMP, Project Management Practices, dan yang pendekatan kedua kita akan membahas dengan pendekatan basisnya Agile, ya, atau kita ambil dari Scrum Framework. Apa itu breakdown structures dan bagaimana menyusunnya untuk tata kelola project management kita? Yuk kita mulai sesi video kali ini. Oke, kita akan masuk pada pendekatan work breakdown structure versi formal, ya, atau versi yang mengikuti konsep project management practices. Di sini teman-teman bisa melihat yang paling ujung atas adalah dokumen management system. Itu kita sebut dengan root project, ya. Yang kedua di bagian bawah ini kita sebut dengan fase, ya. Exploration ini fase, planning ini fase. Nah, itu ya. Teman-teman bisa bayangkan itu adalah ada fase, ya. Jadi dalam sebuah project itu ada fase-fasenya. Contohnya di sini ada fase deployment, pilot, documentation, testing dan sebagainya. Di bawah fase itu ada namanya activity. Ya, contohnya eksplorasi pengguna dan juga kelas pengguna dan sebagainya. Dan di bawah activity itu ada namanya action. Contohnya melakukan interview stakeholder. Ini di bawahnya lagi. Dan setelah itu ada satu titik yang merupakan titik kulminasi atau titik penyelesaian sebuah fase. Ini yang kita sebut dengan milestone. Nah, jadi work breakdown structures pada dasarnya adalah memecah-mecah dan mendetailkan sebuah item pekerjaan di manajemen proyek. Kalau di sini di konsep formal seperti tadi saya sampaikan, ada project, ada fase, ada activity, ada action, dan yang paling unik itu ada milestone. Teman-teman bisa melihat deh, milestone itu ciri-cirinya days-nya 0 tuh. Kalau kita lihat Gantt chart-nya, ya, di sini berupa Gantt chart berupa titik. Jadi ini adalah pendekatan work breakdown structure berbasis formal. Yuk kita lihat yang basisnya agile. Oke teman-teman, dan kali ini pendekatan work breakdown structures dengan proses agile. Teman-teman bisa melihat saya menggunakan aplikasi yang namanya Azure DevOps. Azure DevOps ini project management tools yang running on the web, ya, yang bisa kamu pakai dengan pendekatan agile maupun formal. Dan di sini saya menggunakan Scrum Framework, ya. Teman-teman bisa melihat di sini saya punya Epic. Epic ini adalah sebuah gambaran besar aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Contohnya di sini, as a user, I want to register to the system so that I can measure my diabetes. Jadi di sini adalah gambaran besar cerita, ya. Di bawah Epic itu adalah features atau fitur aplikasinya. Misalnya dari Epic ini ada fitur registrasi, ada fitur profile update, ada fitur log analytic, ada fitur change password dan sebagainya. Nah, di bawah change password ada yang namanya product backlog. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ya. Product backlog ini contohnya di fitur registrasi kita bisa melakukan pendekatan registrasi dengan berbagai macam cara oleh pengguna. Bisa pakai existing OpenID account seperti Twitter, Meta, Gmail, Microsoft account dan sebagainya, ya. Kemudian di sini ada task di bawah product backlog yang kita sebut dengan aktivitas teknis yang dilakukan oleh pengembang, misalnya register with Gmail account, ya. Kemudian berikutnya ada product backlog item lagi dan di bawahnya ada yang kita sebut dengan bugs. Jadi ini konsep struktur work breakdown structures di Agile. Nah, kamu pilih yang mana? Itu pilihan kamu dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.